Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat diskusi, forum diskusi pada e-learning dan aplikasi Moodle. Kali ini saya akan memberikan contoh melalui pada Universitas Halu. Pertama kita masuk ke dashboard. Di dashboard kita cari course apa yang akan kita masukkan forum diskusi. Saya beri contoh pada course pemetaan pola penyakitan. Jika kita sudah masuk ke dalam course, yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan editingnya dengan klik tanda setting di bagian kanan. Kemudian logo setting ini kita klik dan klik turn editing on. Editingnya telah. Kemudian kita cari di topik mana kita akan masukkan diskusi. Contoh saya akan memasukkannya di topik praktek analisis regresi spasial. Kita klik add activity or research, kemudian kita centang forum, ya, kemudian klik add. Forum name kita ketikkan judul forum diskusi yang akan kita deskripsi ini tidak apa-apa, boleh kosong, boleh juga diisikan, ya. Kita bisa centang diskusi agar deskripsinya ini bisa tampil di depan. Biasanya saya tidak lakukan, yang mau melakukan juga boleh. Kemudian availability, di sini ada due date dan cut off date. Kalau kita aktifkan due date-nya, ya, itu adalah batas waktu mahasiswa atau siswa untuk mengikuti forum. Cut off date ini dimaksudkan kalau kita aktifkan maka setelah waktu itu sudah tidak bisa lagi masuk untuk mengikuti diskusi. Sedangkan kalau due date masih bisa, tapi akan terlihat dia terlambat, ya, catatan terlambat mengikuti diskusi. Contoh saya hanya aktifkan due date-nya, kemudian tanggal, batas waktunya dan jamnya, ya saya kasih contoh jam 23. Kemudian di bagian common module setting ini kita bisa setting, ya, kalau misalnya di dalam course kita sudah terbentuk beberapa grup, ya, alangkah baiknya kalau di common module setting ini untuk grup modenya diaktifkan. Boleh pilih separate group atau visible group. Tapi kalau misalnya hanya satu kelas, tidak perlu kita ya. Kalau separate group ini mahasiswa di grup yang lain, ya, tidak dapat melihat ikut dalam diskusi. Sedangkan kalau visible group, mahasiswa di luar grup itu bisa melihat tetapi tidak bisa mengikuti, tidak bisa nimbrung istilahnya, ya, tidak bisa ikut komentar, ya. Saya misalnya pilih separate group, tapi kalau tidak ada grup tidak perlu, ya. Kemudian kita klik set and return to course, ya, akan kembali ke halaman depan. Kita
cari kembali forum diskusinya ya. Kemudian forum diskusi ini kita buka, kita klik, kemudian kita aktifkan agar mahasiswa atau siswa itu bisa mereplay ya, atau menanggapi dari topik kita. Kita klik yang tanda setting bawah, kemudian pilih permission. Kita scroll ke bawah, kita cari replay post. Jadi di replay post ini usahakan itu ada student. Misalnya di sini tidak ada student, biasanya juga ada yang tampil tidak ada student. Misalnya saya hapus ya. Jadi kita pastikan di replay post ini ada student ya, dan mereka juga bisa, mahasiswa bisa mereplay atau menanggapi. Klik tambah, kemudian pilih student. Silakan. Untuk start new discussion ini sebaiknya boleh juga ditampilkan student, artinya mahasiswa bisa memulai diskusi ya. Tapi kalau misalnya kita batasi mahasiswa tidak boleh memulai diskusi, itu bisa kita matikan ya, kita hilangkan. Yang penting di reply to post ini student bisa aktif. Kemudian ada view private replays. Jadi view private replays ini mahasiswa itu bisa kita aktifkan agar dia bisa memposting, mereplay jawabannya dengan mencentang private replays. Maksudnya jawaban itu tidak bisa dilihat oleh mahasiswa lain. Dia hanya bisa dilihat oleh guru atau dosen. Contoh saya misalnya mengaktifkan. Jadi saya maksudkan agar jawaban mahasiswa itu cuma hanya dosen yang dapat melihat dan tidak bisa dicontek oleh mahasiswa lain. Setelah itu, setelah kita aktifkan, itu akan otomatis aktif ya, tidak perlu lagi kita klik mulai. Kemudian kita kembali ke diskusi. Nah, di sini ada separate group. Maksudnya diskusi ini kita peruntukkan untuk grup apa atau kelas apa saja. Misalnya saya hanya peruntukan untuk kelas A. Kemudian di add a new discussion ini kita klik untuk menambah topik diskusi. Misalnya topiknya tentang pesan ini berisikan tentang pertanyaan atau pesan apa yang akan dijelaskan oleh mahasiswa. Misalnya pesannya dan subjeknya, selanjutnya kita klik post to forum. Misalnya kita akan menambah lagi topik ya, untuk topik diskusi selanjutnya. Kita kembali add discussion seperti melakukan pada topik pertama. Nah, selesai, kita kembali ke course. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.